Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristi Hasinta. Saya dari kelas manajemen pagi C. NIM 1810416752. Jurusan yang saya ambil manajemen pagi. Mata kuliah yang saya ambil yaitu perilaku organisasi. Dosen pembimbing Pak Adi Mursalin, SPMM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosen kami. Baik, soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perilaku organisasi? Jelaskan pentingnya mempelajari ilmu perilaku organisasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individu. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia serta psikologi industri. Alasan pentingnya mempelajari ilmu perilaku organisasi. Yang pertama, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka selanjutnya kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika tidak menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu tidak mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan perilaku tertentu terjadi. Dan yang berikut ialah mengendalikan perilaku. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku dalam organisasi. Jika pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Soal yang kedua yaitu apa yang perlu memahami aspek manusia dalam organisasi dan sebutkan faktor-faktor penyebab perbedaan perilaku organisasi dalam organisasi, perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada peran sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Tentu, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lain. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena itu, peran dan fungsi tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.
Betapapun modern teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional, semuanya menjadi tidak bermakna. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi yaitu pertama faktor umur, jenis kelamin, status, kepribadian, kemampuan, cara belajar, sikap, resepsi, serta kepuasan kerja. Soal yang berikutnya ialah nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Sebutkan nilai-nilai apa yang harus dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota himpunan mahasiswa manajemen, dan jelaskan alasan dari jawaban tersebut. Yang pertama yaitu Success Skill Orientation Study atau ESG dan lain-lain, yaitu berupa kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, kepedulian, visioner, dan disiplin. Yang berikut ialah tutorial pendidikan agama, yaitu keimanan, kepatuhan, kejujuran, komitmen, tanggung jawab, dan disiplin. Yang berikut ialah pelatihan kepemimpinan, yaitu berupa tanggung jawab, disiplin, keteladanan, kejujuran, dan keberanian. Dan yang berikut kewirausahaan, keuletan, kecermatan, kejujuran, kemandirian, pantang menyerah. Dan alasan dari nilai-nilai tersebut yaitu bahwa dalam menjalankan himpunan mahasiswa manajemen ini diperlukan banyak sekali skill atau bakat dari setiap mahasiswa, dan mahasiswa harus memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, kepedulian terhadap organisasi yang diikut. Jika tidak ada semua itu, maka semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Maka oleh karena itu kita harus sangat memperhatikan lingkungan sekitar kita, dan diperlukannya mengetahui perilaku setiap organisasi atau anggota yang ada di dalam organisasi yang kita jalani. Dan pertanyaan yang berikut ialah salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi adalah komunikasi yang dibangun antara anggota organisasi. Komunikasi apa saja yang Anda bangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota organisasi? Sebutkan organisasi yang Anda ikuti dan bagaimana bentuk komunikasinya. Apa saja yang membuat kegagalan suatu komunikasi? Baik, pertanyaan. Dan jawabannya ialah saya bergabung dalam organisasi PKM tim. Saya berkomunikasi dengan sangat terbuka dengan mereka. Kita saling tukar pendapat, kita saling evaluasi setiap minggunya, melakukan pertemuan, dan terkadang kita mencari waktu yang tepat untuk berkumpul bersama. Walaupun sekedar sharing-sharing soal live atau soal tentang organisasi yang kami ikuti dan apa-apa saja yang akan kami lakukan untuk kegiatan selanjutnya. Dan faktor yang menyebab gagalnya komunikasi menurut saya adalah kurangnya kita untuk bercakap dan kurang keberanian kita untuk mengungkapkan sesuatu, dan bisa juga karena pengetahuan kita yang kurang. Jadi kita susah untuk menelan omongan orang lain. Setelah itu, karena semakin jauh jarak kita dalam berkomunikasi, maka akan semakin susah bagi kita untuk berkomunikasi. Dan pertanyaan yang berikut ialah jelaskan unsur-unsur pokok organisasi. Yang pertama, personil atau men. Personil atau anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tingkatan masing-masing.
Tanpa adanya personal, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Setiap anggota harus bekerja sama dalam melakukan tugas serta tanggung jawab. Kerjasama tugas sangat dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih tepat terwujud. Dan yang berikut ialah tujuan bersama. Tujuan adalah sasaran atau target yang akan dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi, mulai dari produk, program yang dilakukan, pola, sampai hasil akhir dari sebuah program organisasi yang dilakukan. Umumnya seseorang membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi memang karena memiliki tujuan yang sama. Yang berikut ialah peralatan. Tujuan dalam organisasi memerlukan peralatan sebagai sarana dan prasarana agar bisa dicapai. Sarana dan prasarana ini adalah berupa kelengkapan baik berupa fisik, atau sumber daya manusia seperti perkantoran, gedung organisasi, uang, material, SDM, dan sebagainya. Peralatan ini berfungsi sebagai operasional sehingga program organisasi bisa dilakukan dan dijalankan. Dan yang berikut ialah lingkungan. Faktor lain yang tidak kalah penting demi tercapainya sebuah tujuan yang dibuat organisasi adalah lingkungan. Lingkungan ini mencakup beberapa bidang seperti sosial, budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi, hingga masalah anggaran. Lingkungan organisasi yang baik akan menghantarkan pada tujuan dengan benar dan cepat, berlaku sebaliknya. Dan yang berikut ialah sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur dalam sebuah organisasi yang dibentuk. Kehidupan berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor alam yang tidak terduga, seperti perubahan cuaca, kondisi tanah, iklim, flora, dan fauna. Misalnya, jika sedang ada rapat namun jalanan menjadi banjir, maka akan mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Dan pertanyaan yang selanjutnya ialah, silakan buka link ini dan tonton video ini sampai selesai. Dari hasil nonton video tersebut, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen, yaitu apa judul video tersebut. Judulnya ialah mengenal perilaku organisasi. Yang kedua, siapa nama dosen yang berbicara dalam video tersebut dan dari mana dosen tersebut. Namanya ialah Ratu Purbasari, dosen dari Administrasi Bisnis 4. Topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Yang pertama, pengertian organisasi dan perilaku organisasi. Yang kedua, pentingnya studi perilaku organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner. Yang keempat, ruang lingkup organisasi, perilaku organisasi. Yang kelima, ilmu apa saja yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu perilaku organisasi. Dan pertanyaan terakhir, apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Baik, manfaat yang saya dapatkan dari video tersebut ialah saya mengetahui apa itu organisasi dan perilaku organisasi, dan pentingnya studi organisasi. Perilaku organisasi itu sebagai studi disipliner, dan apa saja ruang lingkup perilaku organisasi dan ilmu-ilmu apa yang bisa saya pelajari dari perilaku organisasi. Dan saya juga mendapat sebuah pelajaran, yaitu dasar-dasar perilaku individu, nilai, sikap, kepuasan kerja, dan konsisten organisasi kepribadian dan emosional, persepsi dan pengambilan keputusan individual, motivasi, dasar-dasar dinamika kelompok, komunikasi dalam organisasi, manajemen konflik dan
negosiasi, kepemimpinan dalam persepsi perilaku keorganisasi, learning organisasi, perilaku keorganisasi perseptif internasional. Jadi sekian yang bisa saya jawab atas pertanyaan UTS yang diberikan oleh dosen kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.